Oke guys, kita lanjut yang part 2. Nah, nih jadi part 2 ini lebih ngebahas tentang apa aja sih yang kita bahas tentang senyawa organik, tapi secara keseluruhannya dulu. Nah, sebelum bahas ke situ kita tentu harus tahu dulu senyawa organik itu ada apa aja. Jadi macam-macam itu ada apa aja. Makanya yang pertama tuh nanti kita mau bahas tentang yang namanya gugus fungsinya. Kita bahas gugus fungsinya dulu. Ya. Nah, habis bahas gugus fungsinya, nah nanti tuh kita tahu nih, oh jadi tuh senyawa organik itu ada ini. Nah, baru kalau kita udah tahu jenis-jenisnya apa, kita bisa masuk ke tata namanya. Nah, jadi pemformatan tata namanya tuh setiap gugus fungsi itu berbeda. Gitu ya. Terus ada juga pemformatan kalau dia gugus fungsinya ada macam-macam gitu ya. Nah, habis itu kita lanjut ke isomer. Jadi di isomer kita mau ngebahas senyawa organik itu punya berapa isomer sih? Punya isomer apa aja dalam senyawa organik? Nah, terus ada gak sih ciri khusus suatu senyawa organik yang hanya memiliki isomer tertentu? Ternyata ada. Nanti kita bahas ya. Terus sifat fisikanya. Nah, ini sifat fisika tuh lebih erat kaitannya kayak kepolaran, terus interaksi antar molekulnya sama ikatan-ikatan kimia dalam senyawa organik gitu ya. Nah, terus yang terakhir kita bahas tentang reaksi kimia yang terjadinya tuh ada apa aja. Kalau ini kita ngebahas ke tipe reaksinya aja. Oke, kita masuk ke part yang pertama, yaitu gugus fungsinya dulu ya. Oke. Nah, gugus fungsi itu apa? Nah, jadi gugus fungsi itu merupakan bagian paling reaktif dalam suatu molekul organik. Nah, gugus fungsi itu merupakan suatu komposisi atom lain selain karbon dan hidrogen. Ya, jadi komposisi atom-atom lain selain karbon dan hidrogen. Terus, nah, gugus fungsi juga dia merupakan, kan di poin pertama dia paling reaktif. Nah, kalau dia tempatnya paling reaktif, maka dia tempat terjadinya reaksi kimia. Jadi reaksi kimia akan menyerang gugus fungsinya itu. Jadi misalkan ada reaksi adisi. Jadi yang diadisi itu adalah gugus fungsinya. Nah, biasanya yang diadisi itu adalah double bond atau triple bondnya. Jadi reaksi adisi itu akan menyerang si double bond dan triple bondnya itu karena dia merupakan gugus fungsinya. Oke, kita masuk ke beberapa gugus fungsi ya. Yang pertama itu ada alkohol. Nah, alkohol dia general struktural formulanya adalah ROH. Nah, R-nya ini bisa macam-macam, yang rantai karbon, bisa yang bercabang atau yang lurus, atau juga yang siklik. Nah, kalau general molekular formulanya itu CnH2nO. Nah, masih ingat ya apa bedanya JSF sama JMF? Oke, di sini alkohol itu ternyata dia dibagi jadi 3 bagian lagi. Ada yang primary, ada yang secondary, ada yang tertiary. Nah, sama kayak tipe karbon yang kemarin. Nah, coba kaitkan tipe-tipe karbon yang kemarin sama tipe-tipe alkohol ini. Nah, jadi kalau alkohol primer dia gugus OH-nya ini mengikat karbon primer. Jadi diulang, kalau primary alkohol dia OH-nya itu mengikat karbon yang primer. Kalau secondary alkohol nih dia OH-nya mengikat karbon sekunder. Oke, paham? Nah, kalau tertiary berarti dia OH-nya mengikat karbon yang tertiary karbon. Nah, di sini buat contoh primary-nya ada CH3OH. Nah, yang kayak gini ya. Nah, di sini CH3-nya cuman mengikat OH aja. Dan dia juga sebenarnya mengikat satu tetangganya, cuman karena dia paling simpel jadi ya gitu. Nah, yang kedua ada secondary alkohol. Nah, dia bentuknya tuh kayak gini. Nih, jadi yang kita tinjau adalah OH-nya. Nah, karbon OH-nya mana? Ini kan. Nah, karbon OH-nya ini mengikat 2 karbon lainnya. Terus yang ketiga itu tertiary karbon. Nah, kita cari OH-nya ada di mana?
Di sini kan ya. Berarti karbon alkoholnya yang ini. Nah, ternyata karbon yang di sini itu mengikat 3 karbon yang lain. Berarti dia masuk ke tertiary alkohol. Untuk penamaannya, kalau dia secara IUPAC dia namanya alkanol. Kalau secara common name dia namanya alkohol. Terus kita lanjut ke ether. Nah, ether ini dia berisomer dengan alkohol ya. Kenapa? Karena dia ininya general molekular formulanya sama kayak alkohol. Nih kalau kita lihat sama ya, sama-sama CnH2n+2O. Yang bedanya hanya letak O-nya saja. Kalau alkohol O-nya di ujung, kalau ether dia OH-nya tuh ada di tengah-tengah. Jadi JSF-nya ROR. Di sini ada contohnya CH3O CH3. Nah, kalau penamaan secara IUPAC-nya dia alkoksi alkana. Kalau secara common name-nya dia namanya ether. Terus lanjut ada alkena. Nah, alkena ini adalah senyawa organik yang mengandung rumusnya CnH2n. Nah, contohnya di sini ada etilen ya. Molekul paling sederhana dari alkena. Nama secara IUPAC-nya dia adalah alkena. Dan nama secara common name-nya dia alkylanes ya. Terus kalau alkuna atau alkyne dia yang berikatan triple bond-nya. Sehingga gugus general molekular formulanya CnH2n-2. Nah, ini struktur yang paling sederhananya ada CH triple bond CH. Nah, kalau nama secara IUPAC-nya dia alkynes. Kalau nama secara common-nya acetylene. Oke, terus lanjut ada tiol. Nah, tiol sama sulfide ini dia juga berisomer, kayak sama seperti alkohol dan ether. Nah, dia juga mirip dengan pasangan alkohol dan ether. Nih, kalau tiol dia RSH, S-nya ada di ujung. Ya, kalau sulfide dia S-nya ada di tengah kayak ether ya. Jadi RSR. Nah, dia general molekular formulanya juga sama, CnH2n+2S. Nah, sama. Dari sini ada contohnya kayak gini. Nah, kalau nama tiol dia penamaannya tiol atau nama lainnya adalah merkaptan ya. Namanya mercaptane ya. Terus kalau sulfide dia namanya sulfide, mau IUPAC mau common name dia namanya sulfide ya. Terus lanjut ke aldehid dan keton. Nah, dia juga merupakan berisomer ya. Ya, berisomer aldehid dan keton karena general molekularnya sama ya. Aldehid dan keton. Nah, kalau aldehid dia rumusnya R double bond O H. Kalau keton dia R C double bond O R. Jadi bedanya kalau aldehid itu C double bond O-nya di ujung. Kalau keton C double bond O-nya di tengah-tengah. Di sini ada contohnya nih kayak gini. Sama ini ya. Terus kalau penamaannya, kalau aldehid dia secara IUPAC-nya namanya alkanal. Kalau common name-nya dia aldehid. Kalau keton dia nama IUPAC-nya alkanon. Kalau nama common name-nya keton. Oke. Terus kita lanjut. Nah, ini senyawa karboksi ya. Ada 4. Nah, yang pertama ada carboxylic acid ya. Carboxylic acid ini dia berisomer dengan ester ya sebenarnya. Nah, karena dia general molekular formulanya ini sama CnH2NO2. Sama-sama CnH2NO2.
Nah, general struktural formulanya kalau karboksilik acid itu C R C double bond O sama ada H di sini. Nah, kalau ester dia ada R C double bond O terus O lagi, terus ada R lagi. Nah, beda. Jadi kalau karboksilik acid itu gugus COO-nya itu ada di ujung, kalau ester gugus COO-nya ada di tengah. Nah, di sini strukturnya ada kayak contohnya ada kayak gini. Kalau buat karboksilik acid, kalau buat ester dia kayak gini. Nah, kalau nama secara IUPAC-nya kalau karboksilik acid itu alkanoic acid, kalau ester alkyl alkanoat. Terus ada senyawa karboksil yang lainnya. Itu merupakan turunan dari karboksilik acid sebenarnya. Yang pertama ada karboksilik acid halida atau nama lainnya asil halida. Dia sama kayak karboksilat RCOO, cuman kalau asam karboksilat itu kan H di ujungnya. Kalau karboksilik acid halida namanya juga halida, berarti hanya kita ganti sama halida jadi RCOOX. Contohnya kayak gini ya, bisa dilihat. Nah, terus kalau penamaannya dia alkanoil halida ya. Terus turunannya ada karboksilik acid anhidrit atau asid anhidrit ya. Jadi dia tuh merupakan asam karboksilatnya ada 2. Jadi ada 2 gugus karbonil yang gugus karbonil yang dijembatani oleh si hidrogen ini ya. Jadi hidrogen di tengah oksigen di tengah yang diapit oleh karbonil. Nah, terus berarti sisa tangan dari karbonil ini dia mengikat alkyl. Nah, contohnya ini ada kayak gini. Nah, namanya dia alkanoic acid anhidrit. Alkanoic acid anhidrit. Terus kita lanjut. Nah, ada amina, ada amida. Amina dan amida. Kalau amina, dia general struktural formulanya tuh RNH2. Terus general molekular formulanya CnH2n plus 3n. Nah, amina ini dia dibagi menjadi 3 lagi kayak alkohol tadi. Ada yang primary, secondary, tertiary. Nah, kalau amina dia ditinjau kalau tadi kan alkohol ditinjau berdasarkan karbonnya. Ya enggak. Kalau amina dia ditinjau berdasarkan si N-nya tuh kehilangan berapa hidrogen gitu. Nah, jadi amina itu kan dia berasal dari amoniak ya. Amoniak itu apa? Amoniak itu adalah NH3. Nah, kalau primary ya. Kalau primary amina dia NH2. Ya. Ini namanya, kita ganti warna aja, primary. Terus kalau dia kehilangan satu lagi jadi kehilangan 2, dia NH, dia jadi secondary amina ya. Aduh, tulisannya jelek. Terus kalau dia kehilangan semua hidrogennya, jadi tinggal sisa N aja, dia menjadi tertiary amina ya. Udah jelek banget sih tulisannya, nggak apa-apa, yang penting kebaca ya. Nggak kebaca ini. Oke. Terus di sini kita tinjau masing-masingnya. Nah, primary di sini strukturnya RNH2. Kalau secondary RNHR ya, karena dia kehilangan 2 jadi sisa 1H aja.
Nah, kalau tertiary dia N aja nih. Karena semua hidrogennya habis. Nah, di sini kita bisa lihat contohnya. Ya, kayak gini ya. Jadi kalau primary dia NH2, kalau secondary dia NH, kalau tertiary dia N aja. Nah, terus kita lihat, kita lanjut ke amida. Nah, tadi itu amina pakai N, sekarang amida pakai D. Nah, kalau amida dia sebelum di N-nya ini dia mengikat karbonil ya, jadi RCOONH2 ya. Nah, dia juga sama digolongkan berdasarkan primary, secondary sama tertiary. Konsepnya sama kayak amina. Jadi berdasarkan N-nya tuh kehilangan berapa hidrogen. Kalau primary dia NH2, jadi RCOONH2. Kalau secondary itu dia RCOONHR. Kalau tertiary dia RCOONRR ya. Oke, kita perbesar nih kayak gini nih. Kalau dia tertiary, jadi tinggal sisa N aja. Nah, GMF-nya seperti ini. Nah, ini contohnya. Kalau primary dia kan jadi ini NH2 ya harusnya. Jadi NH2. Kalau secondary ini, kalau secondary dia NH. Kalau tertiary ini kayak gini contohnya, dia N aja. Oke. Nah, tadi itu kita bahas yang berpasangannya ya. Nah, sekarang kita bahas yang nggak punya pasangan. Yang pertama ada apa? Yang pertama ada nitril. Nitril itu dia jadi mengandung gugus C double bond N. Jadi R C double bond N rumusnya. Nah, di sini ada contohnya CH3 C triple bond N. Nama UPAC-nya dia nitril, nama common name-nya cyanida. Terus lanjut ada yang namanya arin. Nah, arin ini merupakan dia berasal dari aromatik tapi sebagai cabang. Misal ini. Nah, dia aromatik kayak gini. Nah, tapi dia aromatik yang kehilangan satu hidrogen sehingga dia membentuk suatu alkil. Nah, di sini namanya arin. Nah, ini contohnya ada kayak gini ya. Ada ini. Itu ada aromatik, terus ada CH3 ya sebagai cabangnya. Nah, kalau penamaannya dia jadi fenil alkan. Nah, terus kalau nih, oh ya, arin itu sebenarnya kalau penamaan tuh dia dibagi dua. Ada yang namanya fenil, ada yang namanya fenil. Ada namanya benzil. Benzil ya. Kalau fenil dia strukturnya kayak gini. Kita bikin bulat aja di tengah. Ini dia langsung jadi cabang. Kalau benzil dia ada aromatik kayak gini. Tapi dia memiliki satu karbon lagi. Nah, baru dia jadi cabang. Nah, kayak gini. Kayak paham ya perbedaannya fenil sama benzil? Terus lanjut ada fenol. Nah, fenol ini sebenarnya dia turunan dari arin. Nah, kalau tadi arin dia aromatik yang ketempelan sama rantai karbon lainnya, kalau fenol dia aromatik tapi ketempelan OH, makanya akhirannya ol. Ya. Di sini kayak gini ya contohnya, terus ya contohnya emang cuma ini doang sih. Namanya fenol. Nah, terus lanjut yang terakhir ada namanya alkil halida. Kalau alkil halida dia rumusnya RX. Nah, masih ingat X itu apa aja? X itu adalah golongan 7A. Jadi X itu ada F, Cl, Br, I. Ya.
Oke. Nah, dia tuh rumusnya CnH2n+1 X ya. Nah, dia dibagi lagi jadi 3, ada primary, secondary, sama tertiary. Ya. Nah, penggolongannya gimana? Sama kayak alkohol. Kalau dia primary berarti si halidanya itu mengikat karbon primer ya. Sini RX. Nah, kalau dia secondary berarti si halidanya tuh mengikat karbon sekunder. Nah, kalau tertiary dia halidanya mengikat karbon tersier. Ini contohnya ada yang primer ya. CH3X. X-nya bisa kita ganti sama Cl. Jadi CH3Cl. Kalau secondary kayak gini. Kalau tertiary kayak gini nih ya. Nah, buat penamaannya kalau secara IUPAC dia namanya alkil halida. Kalau secara common name dia namanya haloalkana. Oke. Nah, terus kita lanjut ke penggolongan gugus fungsinya. Jadi gugus fungsi itu dikelompokin lagi nih berdasarkan apa? Nah, yang pertama dia dikelompokkan berdasarkan karbon-karbon ikatan rangkap. Nah, di sini ada alkena, alkuna, dan arena ya, arin. Nah, terus yang kedua digolongkan berdasarkan karbon single bond yang berikatan dengan secara elektronegatif atom ya. Di sini ada alkohol, eter, alkil halida, amina, sulfida, dan tiol. Jadi dia berikatan single bond dengan atom lain secara elektronegatif ya. Terus yang ketiga ada karbon-karbon multiple bond secara elektronegatif dengan atom lain. Jadi dia berikatan rangkap tapi dengan atom lain ya. Kalau yang pertama dia berikatan rangkap tapi sesama karbon. Kalau ini berikatan rangkap tapi dengan atom lain. Di sini contohnya ada nitril. Terus lanjut ada gugus fungsi yang mengandung karbonil. Ya, karbonil itu gugus fungsinya tuh C double bond O ya. C double bond O nih ya. Ini namanya karbonil. Yang karbonil ini ada apa aja? Ada aldehid, keton, amina, ester, karboksilik asid halida, sama karboksilik asid anhidrit. Nah, sebenarnya yang senyawa asam karboksilat dan turunannya ini merupakan dia digolongkan lagi menjadi functional groups berdasarkan karboksil. Jadi karboksil itu adalah gugusnya tuh C double bond O, terus O lagi, baru alkil. Nah, dia itu yang termasuk karboksil itu sebenarnya ada ester, karboksilik asid halida, dan karboksilik asid anhidrit. Karena dia memiliki gugus COO. Nah, tapi dia juga bisa digolongkan sebagai karbonil karena dia punya karbonil di sini. Jadi karboksil itu merupakan turunan dari karbonil. Oke, paham? Nah, terus kita lanjut ke tata nama secara dasarnya ya. Nah, jadi tata nama itu kan dibagi menjadi 2. Ada yang namanya IUPAC sama yang namanya common name. Nah, kalau nama secara IUPAC, jadi kita bahas di sini yang IUPAC dulu ya. Kalau dia namanya secara IUPAC, dia itu sama. Setiap gugus fungsi itu dia sama aturan penamaannya. Yang membedakan hanya akhirannya saja. Nanti akhirannya apa nanti kita bahas di selanjutnya ya. Nah, caranya rantai utamanya. Terus kita tentukan gugus fungsinya ada apa aja. Nah, yang pasti kalau ada gugus fungsi dia harus memuat di rantai utama ya. Nah, terus yang kedua penomoran, baru kita menulis sesuai format. Nah, terus kalau ya gitu, terus lanjut dulu aja. Nah, penomorannya kalau IUPAC dia penomorannya menggunakan angka biasa ya.
Nah, terus di sini ada nanti deh. Terus kita lihat dulu yang common name. Nah, common name ini dia ada ya, kalau dia gugus fungsinya di tengah nih ya, dia gugus fungsinya diapit oleh dua karbon, jadi di tengah kayak apa, kayak ether, keton, sama ester. Nah, kalau yang kayak gitu dia penamaannya nih, kalau dia gugus fungsi di tengah kayak ether, keton, sama ester, dia format penamaannya itu alkil gugus fungsi ya, Fg. Nah, Fg-nya bisa misalkan kalau ether alkil ether. Terus kalau keton alkil keton, kalau ester alkil ester. Gitu ya. Nah, terus selain yang kayak gitu dia juga selain yang tadi di gugus fungsinya di tengah ya, yang dia gugus fungsinya di ujung, penamaannya sama kayak IUPAC. Pertama tentukan rantai utamanya, terus kedua tentukan gugus fungsi dan cabang-cabangnya, terus yang ketiga itu nomor. Nah, untuk ya gitu. Nah, baru keempat tulis sesuai formatnya. Nah, biasanya kalau penomorannya itu secara common name dia berdasarkan huruf Yunani ya. Seperti kalau karbon pertama dia biasanya nggak disebutkan. Nah, dimulai dari karbon yang kedua, terus ke bawah. Kayak alfa, beta, gamma, delta, epsilon, dan lain sebagainya. Bisa dilihat ya. Nah, di sini ada sebelum kita ke alkil dasarnya dulu aja. Nah, tadi kan kita tuh step pertama, diingat lagi, step pertama itu menentukan rantai utama, yang kedua menentukan fungsi gugus fungsinya, terus atau cabang, yang kedua penomoran, yang ketiga penomoran, yang keempat baru tentukan menulis sesuai format. Nah, formatnya itu sama ya, formatnya itu jadi formatnya gini. Posisi functional groups, strip, nanti deh. Nah, kita bahas dulu tentang nama-nama parent chain-nya. Kalau dia senyawa hidrokarbon, nama parent chain itu dari C1 sampai C10 tuh ada metan, etan, propan, butan, pentan, heksan, heptan, oktan, nonan, dekan, andekan, dekan. Nah, kalau alkena dia kan akhirannya ene ya. Berarti tinggal ganti aja yang tadinya etan jadi eten, propan jadi propin. Nah, alkuna juga etin jadi propine ya. Terus kalau dia secara IUPAC, kalau secara common name dia berdasarkan historical name atau nama penemunya. Nah, ini harus dihafal. Awalannya saja, nanti akhirannya ngikutin. Misalkan C1 for, C2 asetik, aset, C3 itu propion, C4 butir, C5 valer, dan seterusnya ya. Nah, terus kalau dia misalkan gini nih, kalau dia asam halida kan carboxylic acid, dia formic acid. Nah, berarti kalau di aldehid formaldehid. Terus acetic acid jadi acetaldehid. Propionaldehid jadi propionic acid jadi propionaldehid. Nah, gitu ya. Oke, nah kita lanjut ke rangkuman penamaannya nih, kayak gimana formatnya. Nah, kita mulai dari yang hidrokarbon dulu. Ya, yang dasar. Nah, kalau alkana dia akhir kan tadi tuh nama awalnya kayak met, et, prop, but, terus pen, hex, hep, ok, dan lain sebagainya. Nah, tinggal ganti akhirannya aja. Kalau alkana akhirannya kita ganti ane, alkena diganti jadi ene, kalau alkan jadi yene ya. Nah, terus kalau dia kan kalau rantai terbuka, kalau rantai tertutup tinggal ditambahin awalnya cyclo.
Kalau alkana jadi siklo, awalan siklo akhiran ene. Kalau alkena awalan siklo akhiran ene. Kalau alkona awalan siklo akhiran ains ya. Nah, di sini ada contohnya kayak gini. Ada nih, kalau rantai lurus, kalau alkana rantai lurus kan misalkan ada pentan. Kalau rantai tertutup jadi siklopentan. Kalau alkena rantai lurus dia pentin. Kalau rantai tertutupnya siklopentin. Kalau alkane rantai itu tertutupnya tuh pentain. Kalau rantai tertutupnya itu siklopentain. Nah, terus kita lihat kalau ada gugus fungsinya gimana. Nah, kalau yang ini udah kita bahas tadi ya. Ini sama ini udah kita bahas. Nah, sekarang yang aldehid. Nah, kalau aldehid akhirannya kita ganti al. Kalau keton jadi one akhirannya. Kalau alkohol ol. Terus kalau karboksilat oik acid. Nah, kalau ether sama ester karena dia itu kan ya di tengah-tengah. Nah, kalau dia di tengah-tengah berarti tinggal kita pisahkan. Ada yang kan ada dua, ada yang sebagai alkil, ada yang sebagai rantai utama. Nah, kalau yang sebagai alkil dia kalau ether alkoksi, kalau ester dia sebagai alkil biasa. Nah, tinggal akhirannya kalau ether itu jadi alkana, tetap jadi alkana. Kalau ester dia jadi alkana akhiran oat, jadi alkil alkana oat. Nah, kan kalau keton itu kan dia di tengah-tengah juga. Kenapa dia gak kayak gini, gak kayak ether sama ester? Nah, itu karena dia tuh karbonnya tuh langsung gitu, karbon double bond kan ya. Nah, langsung berikatan sama karbon yang lainnya kanan kiri. Sedangkan kalau ether itu kalau ether sama ester dia gak langsung berikatan sama karbon yang lainnya. Jadi beda gitu. Nah, kalau common name-nya kita bisa lihat di sini. Nah, ya macam-macam bisa kalian baca. Nah, sekarang kita bahas tentang cabangnya. Nah, cabangnya itu dia macam-macam ya. Kalau cabangnya satu karbon dia namanya met kan ya. Kalau satu karbon met. Nah, kalau dia jadi alkil jadi metil. Kalau karbonnya dua kan et ya. Jadi akhiran jadi il jadi etil. C3 prop jadi propil, C4 but jadi butil, C5 pen jadi pentil dan seterusnya. Nah, ada juga dia alkilnya tuh merupakan bukan senyawa karbon tapi senyawa yang lainnya. Di sini misalkan ada F, Cl, Br, I, terus NO2, NH2 sama OH. Nah, kalau F itu dia jadi namanya fluoro, kalau Cl dia kloro, kalau bromo itu Br, kalau Br itu bromo, kalau I itu yodo, kalau NO2 itu nitro, kalau NH2 amino, kalau OH dia hidroksil. Nah, jadi OH tuh ada saatnya dia jadi gugus fungsi, ada saatnya dia gak jadi gugus fungsi. Nah, itu berdasarkan dia derajat prioritas penomorannya ya. Nah, sekarang kita lanjutkan gimana sih cara menyusun namanya. Nah, tadi kita udah kenalan tentang nama-nama rantai utamanya, nama-nama cabang-cabangnya ya. Nah, di sini kita bahas gimana cara menuliskan formatnya. Nah, kita pakai yang dasar dulu aja, alkana. Oke, kita mulai. Nah, yang pertama itu kan tadi mengidentifikasi rantai utamanya ya. Nah, mengidentifikasi rantai utama. Nah, rantai utama itu adalah rantai karbon ya. Rantai karbon yang memuat karbon terpanjang. Nah, di sini ada contoh nih ya. Ini tuh strukturnya sama. Nah, kita coba pilih yang dia rantai utamanya tuh ke atas. Kalau dia ke atas berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ada 11 karbon. Nah, kalau yang rantainya lurus ke bawah, coba kita hitung 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Cuman 10. Nah, kita ambil yang paling banyak. Berarti yang 10 karbon ya rantai utamanya. Nah, terus yang kedua
Nah, udah kita tentukan itunya ya, cabangnya. Ini senyawa lain. Nah, kita tentukan rantai utamanya itu dia ke atas gini, set ke atas. Ya. Dia ke atas. Nah, kita tentukan cabang-cabangnya. Nah, cabang-cabang ini dia yang nggak memuat di yang tidak masuk karbon yang udah distabiloin ya. Berarti ada BR, ada ini, sama ada ini. Nah, oh iya tadi ada yang kelewat, jadi ada satu bagian yang kelewat, itu ada rantai yang bercabang. Nah, ini. Nah, rantai bercabang tuh ada yang iso sama neo. Nah, kalau iso ini dia berbentuk kayak capit kepiting ya, gini. Ya kayak gini. Nah, ini bisa dilanjutin, bisa gini aja atau bisa gini atau bisa gini atau yang lain sebagainya. Yang penting cuma satu, yang ininya yang panjang. Salah satunya yang panjang, yang satunya gini. Kalau neo, kalau iso dia tuh kan kayak capit kepiting ya. Nah, kayak gini. Nah, dia tuh capit kepitingnya di ujung ya. Jadi kayak gini. Nah, kalau misalkan dianya panjang kayak gini, nah akhirnya tuh bukan di dekat capit kepitingnya ini, tapi yang jauh ya. Kalau neo dia kayak ceker ayam. Nah, gini. Terus kalau misalkan dia lebih panjang gini, set. Nah, gini. Nah, kalau yang kayak tadi misalkan di cacingnya di sini. Nah, misal ya. Kalau cacingnya di sini. Nah, kalau kayak gini dia kita yang tinjau dari karbon setelah cacingnya ini. Nah, ininya rantai utama ya di sini. Nah, di sininya dia jenisnya apa? Kalau dia kayak gini, ini bentuknya berarti dia third. Ya. Third apa gitu ya. Third jumlah alkilnya ada berapa karbon. Nah, terus kalau yang ini misalkan dia cacingnya tuh di sini, ya, berarti kita lihat yang di sini. Nah, yang di sini berarti dia karbon sekunder. Berarti dia sek apa gitu ya. Nah, yang di sini alkilnya ada berapa karbon gitu ya. Nah, jadi awalannya ini buat awalannya aja. Nanti akhirannya tuh sesuai jumlah karbonnya. Kalau misalkan ada 3 jadi misalkan iso jadi isopropil, neo jadi neopropil atau neobutil gitu ya. Oke, maaf yang ini kelewat. Oke, tadi udah paham ya cara menentukan cabangnya. Nah, kita sekarang ke cara penomorannya. Nah, untuk kasus yang pertama, ya dia tuh harus kasus yang pertama harus dimulai dari yang terdekat dengan cabang. Di sini ada kayak gini strukturnya ya. Nah, rantai utama berarti yang ini ya. Nah, berarti kita tentukan penomorannya. Nah, kalau kita mulai dari kanan, dia dari kanan ya. 1, 2, 3, 4. Nah, di nomor 3 baru ketemu cabang. Kalau kita mulai dari kiri, ada 1, 2, 3, 4. Nah, di nomor 2 udah ketemu cabang. Jadi kita mulai dari yang kiri. Dari yang ketemu cabang duluan. Oke. Nah, kalau kasus yang kedua, kalau ternyata dari kanan sama dari kiri itu ada sama-sama ketemu cabang yang sama. Nih misal di sini. Kita mulai dari kanan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dia ketemu cabang di nomor 2. Nah, kalau kita mulai dari kiri 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di nomor 2 juga dia ketemu cabang. Nah, kalau kayak gini cabang-cabangnya harus mendapat nomor paling kecil. Jadi kita lihat lagi cabang di karbon lain. Dia punya karbon lain enggak? Jadi dia tuh ujung mana yang paling banyak ketemu cabang. Nah, intinya gitu. Nah, ternyata kalau dari kanan dia ada nomor 2, nomor 4, nomor 3, nomor 3. Nah, nomor 3, nomor 4. Nah, kalau dari kiri, nah jadi kalau dari kiri nomor 2, 3, 4, 4. Nah, jadi metode kayak gini tuh, jadi metodenya buat namanya tuh kita jumlahin kalau dari kanan tuh ada berapa jumlahnya. Nah, misalnya dari kanan tuh dia di nomor 1, 2, 3 sama 4 ya. Jadi kita jumlahin 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4-nya ada 2 tambah 4 ya. Berarti ada berapa nih? 1 tambah 2 6, 10, 14 ya. Kalau kita mulai dari kiri, jadi nomor 2 ada 2, 2-nya ada 2 tambah 2
Terus nomor 3 ada cabang lagi, tambah 3. Terus nomor 4 ada lagi, tambah 4. Jadi berapa nih? 3 tambah 2 4. 2 tambah 2 4, tambah 3 jadi 7, tambah 3 jadi tambah 4 jadi 11. Jadi 11. Nah, kan antara 14 dan 11 itu yang lebih kecil yang 11. Nah, berarti kita mulai dari yang kanan ya. Dari yang kiri nih ya. Gitu. Oke. Paham sampai sini? Nah, kalau kasus yang ketiga, nah ini juga sama ya kasusnya kayak tadi. Nah, kita langsung ke kasus yang keempat. Jika di kanan dan kiri itu ada cabang yang sama, nah gimana kita menentukan rantai utamanya? Jadi kalau ini tuh kalau ditinjau di nomor 2 tuh kita perbesar, udah gak bisa. Di nomor 2 tuh ini sama-sama karbon. Nah, sama-sama metil. Nah, kalau sama-sama metil berarti sama. Berarti kalau sama kita tinjau cabang yang kedua, cabang setelahnya. Nah, di sini nomor 3 sama nomor 3 juga ternyata masih ada cabang yang sama. Nah, kita lihat. Kalau dari kanan, dia rantai pertamanya itu rantai ketiganya itu metil. Kalau dari kiri yang ini, dia itu ada etil. Nah, etil sama metil yang disebut duluan secara alfabetis apa dulu? Etil kan? Berarti dimulai dari etil dulu. Etil harus mendapat nomor paling kecil. Jadi dimulai dari apa? Dari kiri ya. Jadi dimulai dari kiri. Seperti itu. Nah, yang terakhir disusun berdasarkan format dari IUPAC-nya. Nah, ini formatnya untuk IUPAC ya. Untuk nama secara IUPAC-nya. Format secara IUPAC itu aja yang pertama tuh posisi cabang, nama cabang, dan nama rantai utama. Nah, di sini misalkan di cabang tuh nomor 3 ada cabang, berarti namanya 3 metil heksan. Nah, ini di sini nomor 2 sama nomor 4 itu ada cabang, berarti namanya 2,2. Nah, karena dia ada cabang ya, sama-sama metil. Berarti kalau sama-sama metil dikasih awalan di. Jadi 2,2 di metil pentana. Nah, ini juga sama. Di nomor 7 ada kloro. Di nomor 4 ada etil, di nomor 2 ada metil. Nah, berarti susun secara alfabetis namanya. Jadi 7 kloro, 4 etil, 2 metil, oktana. Seperti itu. Nah, ini aturan tambahannya. Jadi kalau antara nomor dengan nomor dipisahkan oleh koma. Jadi misalkan yang ini nih, 2,4 kan angka sama angka. Dipisahkan dengan koma. Terus kalau angka dengan huruf dipisahkan dengan strip. Nah, misalkan ini nih, 7 sama kloro dipisahkan oleh strip. Terus kalau huruf dengan huruf tidak dipisahkan. Misalkan antara cabang dengan nama rantai utama nih yang di ujung biasanya. Jadi metil sama oktannya tidak dipisahkan. Nah, terus cabang-cabang disebutkan secara alfabetis. Ya, jadi misalkan di sini ada cabang etil sama metil. Nah, ini kan dia dimetil. D-nya itu gak ikut. Jadi yang dimasuk ke itu tuh nama asli cabangnya. Kan dia cabang aslinya tuh metil. Jadi namanya etil dulu baru metil. Nah, terus dia menggunakan awalan kalau jumlah cabangnya sama. Ada cabang yang sama, dia ada 2 atau lebih cabang yang sama. Misalkan dia ada 2 metil. Ini ada di posisi 2 dan di posisi 3 tuh ada metil. Berarti kita tambahkan awalan di. Jadi 2,3 di metil. Seperti itu.